Kalau mau jujur nih, ya, Ya. nggak ada orang tahu persis berapa sih potensi suatu varietas. Jadi untuk padi sawah itu kan 8 ya, 8 syarat untuk pelepasan, 8 lokasi dari uji multilokasi yang berhasil ya. Nah, untuk padi sawah untuk pelepasan, syarat pelepasan itu minimal 9 ton inbred ya. Tapi kalau hibrida itu 11. Untuk menilai tahan tidak itu kita menggunakan scoring ya. Ada skor 1, skor 3, semua angka ganjil ini 1, 3, 5, 7, 9 ya. Dari data-data pengamatan seberapa parah sih galur-galur yang diuji itu terhadap investasi. Investasi bukan penanaman modal ya, pakai F. Kalau penanaman modal pakai V. Cerang kelemahannya apa? Tidak tahan kresek. Ya udah, ini diperbaiki. Akibatnya potensi tidak muncul. Tapi nggak mati kan? Tidak mati. Ya, ada nama itu dari komposisi itu ada merek dagang, dan merek dagang ini tidak harus sama dengan nama varietas. Jujur, saya tuh paling grogi kalau udah suruh menanya profesor. Jadi kalau selama ini pertanyaan saya itu ada yang bilang terlalu dangkal, nggak apa-apa ya Prof ya? Oh, nggak apa-apa. Saya sendiri suka semalam nggak bisa tidur kalau udah mau nanya profesor itu. Ya kalau pertanyaannya dangkal ya jawabannya tidak usah dalam-dalam. Gitu lah. Dan saya nggak bisa tanya ilmiah Prof. Aman ya Prof ya? Aman. Oke. Aman, terkendali. Oke. Ya gini Prof, pertama bukan pertinyi ini ya, pertinyi ini punya orang. Pertanyaannya Prof, di deskripsi varietas itu suka tercantum potensi hasil dan rata-rata hasil. Nah, masih banyak orang yang belum bisa menerjemahkan, publik lah artinya. Mungkin ada pemahaman lah, potensi itu apa, rata-rata itu apa. Silahkan Bro. Oke, karena tadi udah dimulai dengan pengakuan jujur, suka grogi gitu ya. Nah, saya jawab juga dengan kalimat pertama yang sama. Ya, kalau mau jujur nih, ya, nggak ada orang tahu persis berapa sih potensi suatu varietas. Nggak ada, kecuali Tuhan. Ya, tetapi informasi itu perlu. Ya. Jadi angka itu perlu, sehingga potensi yang tertera di dalam deskripsi itu adalah kesepakatan kita ya. Angka itu artinya yang disepakati sebagai potensi hasil yang tercantum di dalam deskripsi adalah hasil tertinggi yang dapat dicapai oleh calon varietas pada uji multilokasi. Itu Calon? Iya, calon varietas kan masih di uji multilokasi. Oh iya. Ya, di multilokasi itu misalnya kita menguji 12 galur Ya. atau 10 galur yang diuji dengan 2 varietas pembanding. Lah 10 galur itu kan macam-macam nih hasilnya. Berbeda-beda. Nah, nanti seumpama saja terpilih 3 yang bisa diusulkan atau punya keunggulan yang layak untuk diusulkan sebagai varietas. Nah, 3 ini itu potensi tertingginya, bukan, hasil tertingginya itu dicapai di daerah mana ya, terus di musim kapan. Nah, itulah yang kita sepakati sebagai potensi hasil
dari calon varietas yang bersangkutan. Sekali tanam itu. Iya. Jadi untuk padi sawah itu kan 8 ya, 8 syarat untuk pelepasan, 8 lokasi dari uji multi lokasi yang berhasil ya. Uji multi lokasi itu nggak ada musim di kemaraunya, musim hujannya. Sebaiknya kalau 8 itu ya ada di musim hujan, ada di musim kemarau. Tetapi tidak mengikat, harus 4-4 ya. Harus 26, harus sebaiknya memang ada di 2 ini ya, di 2 musim ini ya. Dan bahkan 1 musim pun tidak salah. Artinya 8 itu seluruhnya di musim kemarau misalnya. Apalagi sekarang kan antara musim kemarau dan musim hujan sudah susah dibedakan. Oleh karena itu kita memakai tidak MKMH tapi MT1, MT2 gitu ya. Iya. Itu aja sih. Jadi yang penting 8 mau 44, mau 68, mau enggak masalah gitu ya. Nah, dari 8 itu yang tertinggi itulah yang kita anggap sebagai potensi hasil untuk calon varietas yang bersangkutan. Nah, rata-rata hasil itu dari 8 lokasi itu rata-ratanya berapa? Misalnya lokasi 1 6, lokasi 2 7, lokasi 3 8, lokasi 4 12 misalnya. Itu seluruh 8 itu totalnya berapa dibagi 8, itulah rata-rata hasil dari calon varietas yang bersangkutan. Nah, karena ini hanya ada 8 ya, yang boleh jadi tidak mewakili seluruh kondisi sawah di Indonesia. Boleh jadi nanti kalau sudah dilepas di suatu saat, di suatu musim, di suatu lokasi tertentu, hasilnya itu lebih tinggi dari potensi yang tertera di dalam deskripsi. Itu bisa bisa terjadi ya karena perbaikan budidaya. Kalau multilokasi kan budidayanya standar ya, standar mengikuti rekomendasi setempat gitu ya. Jadi ada kemungkinan kalau udah dilepas potensi hasilnya terlampaui. Dan itu tidak salah menurut saya. Nah, petani sebelum tanam yang akan jadi pertimbangan itu di potensinya atau di rata-rata hasil, Bro? Yang harus kita perhatikan mana ini? Ya dua-duanya sih ya, tapi kalau mau dipegang itu kayaknya lebih reasonable, lebih beralasan kalau kita itu menggunakan rata-rata hasil. Karena potensi hasil itu hasil yang tertinggi yang pernah dicapai oleh calon varietas yang bersangkutan. Jadi ya satu lokasi aja sudah cukup gitu di dalam di dalam persyaratannya gitu. Nah, untuk padi sawah untuk pelepasan, syarat pelepasan itu minimal 9 ton inbred ya, tapi kalau hibrida itu 11 potensinya minimal. Artinya di salah satu lokasi yang digunakan untuk uji multilokasi itu inbrida yang diusulkan minimal harus ada yang 9 ton. Sedangkan hibrida harus ada yang 11 ton. Itu syarat minimal potensi hasil. Bukan berarti harus 11, 12 nggak apa-apa gitu. Artinya terlampaui dari syarat minimalnya. Ya, menarik nih, Prof. Ini lanjut, Prof, masih di buku deskripsi ya. Itu kalau di ketahanan hama penyakit itu suka muncul istilah varietas ini tahan, varietas ini agak tahan, varietas ini rentan. Nah, pertanyaan pertama dulu, Prof. Agak tahan itu lebih ketahan atau tidak tahan? Begini ya, jadi kalau saya ini umum-umum aja ya dulu ya.
untuk mencantumkan informasi mengenai ketahanan suatu varietas terhadap hama penyakit utama padi ya, itu harus lewat pengujian ya. Nah, untuk pelepasan itu syarat minimal yang harus diuji adalah terhadap wereng batang coklat, kemudian hawar daun bakteri ya. Dua patogen ini atau dua pengganggu ini harus tahan ya. Tidak masalah biotip berapa kalau wereng coklat, tidak masalah patotip berapa kalau untuk hawar daun bakteri. Yang penting harus ada ketahanan ya. Untuk dua ini. Nah, kemudian untuk tungro, untuk belas ya. Untuk tungro wajib diuji tapi tidak wajib tahan. Kalau sifat tahan tungro itu tidak menjadi unggulan ya. Kecuali kalau menjadi unggulan. Ini varietas ini diusulkan dilepas karena tahan tungro. Misalnya, itu kan unggulan, jadi harus tahan. Tetapi kalau ini diusulkan untuk produktivitas tinggi, itu wajib diuji tungro tapi tidak harus tahan. Ketangkep nggak bedanya? Ya. Oke. Kalau di sifat ketahanan, Ya. itu bisa bertahan berapa lama, Pak? Nah, ini belum selesai tadi ya. Belum Ya, selesai. ya. Ya. Kemudian untuk menilai tahan tidak itu kita menggunakan scoring ya. Ada skor 1, skor 3, semua angka ganjil ini. 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1 paling tahan, 9 paling tidak tahan. Ya. Nah, kalau yang agak-agak tadi ya 5 dan 7 ya. Kalau 5 itu agak tahan, kalau 7 agak rentan gitu. Karena kan mengarah ke 9 ini, 9 yang rentan tadi. Ini 7. Jadi gitu. Nah, sebenarnya varietas yang agak tahan itu tidak tahan. Dia kena kan? Iya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Lah kriterianya ini bergantung pada patogennya masing-masing. Ya saya nggak hafal bener ini ya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kalau skor 1 itu tahan, skor 1 sangat tahan, skor 3 tahan, skor 5 agak tahan, skor 7 agak rentan, skor 9 rentan gitu. Nah, untuk scoring ini dihitung yang mati berapa gitu di dalam ujinya itu ya. Yang artinya yang dimakan wereng itu berapa. Kemudian kalau hawar daun bakteri, daunnya digunting. Ini bakterinya ini merambat berapa panjang gitu dibandingkan panjang daun keseluruhan. Nanti ketemu persentase ya. Kalau memanjang sekian persen, skornya berapa, sekian persen berapa, itu yang ada di dalam buku SES, Standard Evaluation System for Rice. Udah Jadi teknis itu ya? semua ada, itu teknis banget yang dikerjakan di rumah kaca gitu ya. Jadi itu beda antara sangat tahan, agak rentan itu berdasarkan kriteria itu yang diambil dari data-data pengamatan seberapa parah sih galur-galur yang diuji itu terhadap investasi. Kalau hama investasi ya, kalau penyakit itu inokulasi. Jadi investasi bukan penanaman modal ya, pakai F. Kalau penanaman modal pakai V. Ya. Invest. Kalau di Sunda pakai P ya. Kalau P invest. Ya tidak apa-apa lah gitu. Ya, yang tadi Prof, ketahanan itu berapa lama Prof untuk satu varietas? Sebetulnya tidak ada satu periode yang pasti gitu ya. Karena tergantung dari cekaman atau keparahan atau tingkat populasi atau juga pola tanam
atau juga komposisi varietas yang ada di dalam hamparan tersebut. Jadi kalau tekanan seleksinya, artinya tekanannya ini besar, itu cenderung lebih cepat patah dia di situ. Tekanan besar itu maksudnya? Ya, artinya varietas itu ditanam terus menerus gitu ya. Iya. Hamanya kan tidak berubah di situ. Yang semula nggak doyan karena adanya cuman itu ya berusaha untuk doyan. Nah, lama-lama yang tadinya nggak doyan menjadi doyan gitu ya. Terus kemudian juga tingkat populasi ya, tingkat populasi. Kalau di rumah kaca itu kan setara, ini orang coklat itu setara dengan 8 ninfa per seedling, per bibit ya. Jadi ya nggak pas-pas amat, cuman satu telur berapa kira-kira menetasnya itu berapa, itu ada referensinya. Nah, kita tinggal naruh menetaskan telur berapa, nanti dari telur itu kira-kira menetas jadi berapa ekor. Nah, itu di investasi tadi. Nah, satu bak itu kan ada berapa rumpun di situ. Nah, kita tinggal mengkonversinya berapa yang harus dimasukkan ke situ. Nah, ini setara dengan 8 ekor. Nah, tapi kan di lapangan kadang-kadang lebih ya. Ya, ini acuannya 8 ekor, di lapangan 80 ekor, ya pasti KO dia. Itu yang kadang-kadang di dalam deskripsi disebut tahan, di lapangan nggak tahan. Ya sama aja Pak Arna 1 lawan 1 menang, tapi dikeroyok orang sekampung. Wah, kalah juga. Banyak juga. Bukan berarti deskripsinya bohong, enggak. Itu populasinya aja yang yang tinggi ya pada saat itu ya. Tinggi. Nah, sering muncul rekomendasi untuk pergiliran suatu varietas ya Prof ya. Itu mungkin itu tujuannya, betul nggak Prof? Ya, jadi ini dari sisi varietas ya, dari sisi varietas artinya untuk mereduksi pengaruh-pengaruh negatif, apakah itu perubahan iklim, apakah itu tekanan hama penyakit, itu salah satunya adalah pergiliran varietas, atau juga dalam satu hamparan itu kalau konsep PHT itu tanam serempak minimal dalam hamparan 500 hektar. Itu kalau nggak salah ya, nanti boleh dikoreksi, itu 1 bulan harus selesai itu. Jadi tanam pertama sama tanam terakhir itu dalam hamparan 500 hektar itu harus selesai 1 bulan. Macam-macam ininya ya, tapi serempak. Macam-macam varietasnya. Macam-macam varietasnya ya. Kalau sama aja kalau kita masuk rumah makan Padang, ada kikil, ada ayam bakar, ada ikan kembung, ada, kan bingung mau milih yang mana nih. Warung coklat masuk lapangan, ada Inpari 1 sampai 54, ada Cerang, ada Mekong, mau milih yang mana. Nah, biasanya ini yang milih ada yang paling disukai. Itulah yang kena duluan. Jadi di sini ya, ya biasanya berarti, seperti itu ya. Berarti yang tadi 500 hektar itu memang kita siapkan menunya ya Prof ya. Sama seperti itu. Ya. Ini menunya kamu pilih gitu. Ya, teoritis ini ya, tapi kan di sini ada juga yang menentukan, artinya ya Pak, tapi kan tidak laku. Nah, itu kan. Jadi agak-agak susah, artinya konsep-konsep pengendalian dengan pasar kemudian itu kadang-kadang tidak terlalu sinkron gitu. Ya, pertimbangannya biasanya di pasar, Bro. Ini. Oleh karena itu di pemuliaan sekarang itu kan lebih ke arah pemuliaan pasif gitu ya. Artinya produk-produk apa yang paling populer, terus dari produk itu, maksud saya varietas apa yang paling populer, dan varietas itu kelemahannya apa, itu aja yang diperbaikin.
bukan mulai dari awal dasar sama sekali, enggak. Karena kita dituntut waktu ya, cepat. Misalnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ciherang nih. Ciherang kelemahannya apa? Tidak tahan kresek. Ya udah, ini diperbaiki. Muncul Inpari 32 itu kan seperti itu. Ya. Ini kelemahannya mutu, misalnya ada kurang apalah, ada Inpari 16, 17 itu ya seperti itu ya. 13 misalnya ya seperti itu. Artinya varietas apa yang kita bidik dengan pertimbangan bisa laku tapi punya kelemahan, disenangi pasar cuma punya kelemahan. Nah, kelemahan ini yang kita perbaiki gitu. Lanjut nih Prof, pertanyaan saya masih dangkal lagi nih Prof. Iya, nggak apa-apa ya, daripada tenggelam kan mending yang dangkal gitu ya. Terlalu dalam kalau tenggelam, di dalam ada ikan. Di anjuran tanam Prof, itu suka ada yang cocok ditanam di lahan sawah irigasi atau cocok ditanam di lahan kering misalnya gitu. Nah, kita lawan nih anjurannya. Misalnya yang kering saya tanam di sawah, yang sawah saya tanam di kering. Apa akibatnya, Prof? Akibatnya potensi tidak muncul. Tapi nggak mati kan? Tidak mati. Ya, ada. Yo, misalnya gogo itu kan anjurannya ditanam di lahan kering. Situ bagendit itu di sawah bagus juga tuh. Ya kan? Lebih tinggi itu hasilnya. Ya, kalau dengan padi sawah yang asli sih masih di bawah. Masih di bawah gitu ya. Artinya itu kan rekomendasi itu adalah sebaiknya di situ gitu. Sebaiknya gitu. Yo, kalau karena terpaksa ya nggak baik, nggak apa-apa gitu, konsekuensinya ya nggak baik ya. Lah seberapa tidak baiknya itulah yang harus diwaspadai ya. Ini istilahnya yang ngono ning ojo ngono gitu. Gitu. Ya, tidak ada yang harga mati di sini ya. Ya, fleksibel dan lentur gitu. Ya, terakhir nih Prof, di beberapa wilayah nih sering muncul penamaan varietas yang menurut kita ini varietas apa ya kok nggak ada di deskripsi gitu. Misalnya ada IR10, ada yang nyebut lagi Ciherang Super, ada lagi yang Sidenok misalnya gitu Pak. Nah, melihat fenomena itu menurut Profesor sah nggak sih itu varietas itu? Wah. Atau memang bisa diakui tidak sih nama-nama yang mungkin masyarakat yang ngasih nama ya, tapi nggak tahu juga ya. Nah, itu saya tidak menjawab sah tidaknya ya. Ini itu sebetulnya bukan nama tapi julukan. Seperti anak-anak lah. Namanya misalnya si Paul ya. Paul siapa gitu. Nama aslinya dia tuh kan. Dipanggilnya Rusmana gitu. Julukan itu ya. Jadi karena dia kebiasaan tertentu. Nah, ini nama aslinya IR64. Ya. 6 sama 4 10 nih. Jadi IR10 gitu. Yang praktis saja mungkin. Yang praktis yang mudah diingat. Cuman begini, kalau ya sebetulnya nama itu kan ada aturannya juga ya, ada di penamaan itu, waduh tolong dikoreksi ya yang tahu kalau saya keliru. Ini kayaknya di Undang-Undang PVT itu ada aturan penamaan ya. Tidak boleh menggunakan benda-benda alam gitu ya. Jadi kalau dulu sungai-sungai gitu, sekarang nah, nama itu mencerminkan produk yang menyandang nama itu ya, seperti Inpari, Inbrida Padi Irigasi, sesuai, tinggal kasih nomor seri gitu kan. Nah seperti itu, tidak boleh menggunakan nama yang sudah terlebih dulu digunakan oleh produk yang lain gitu, itu juga. Nah,
nama itu udah ada aturannya dan lebih mengarah ke calon-calon varietas hasil pemuliaan itu ya. Kalau itu hasil pemuliaan itu udah diatur seperti itu. Ada Impari, Impaku, Impara, IPA gitu ya. Terus untuk dari kawan-kawan di luar Kementan ini juga ada aturannya, sepanjang yang tidak diperbolehkan tadi itu tidak dipakai, itu enggak apa-apa. Termasuk jumlah hurufnya itu tidak boleh ada tanda baca. Nah, saya nggak ingat betul tapi ada aturannya itu. Beda lagi dengan ada varietas, ada merek dagang gitu. Ya merek dagang itu biasanya kalau udah jadi beras gitu ya, udah dikemas. Ya. Jadi di dalamnya itu mungkin boleh jadi lebih dari 2 varietas dicampur. Cuman komposisinya berapa persen varietas A, berapa persen varietas B, berapa persen varietas C. Nama itu dari komposisi itu ada merek dagang, dan merek dagang ini tidak harus sama dengan nama varietas. Itu tidak harus sama.